Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dokter Amelika, owner dari Amora Skin Clinic. Halo, Dok. Halo, halo. Bisa dengar suara dokter? Bisa, Dok. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Tribuner semuanya? Iya, baik semua. Iya. Dok, Kamu sebelum apa kabar, Din? Hah? Apa Iya, kabar? iya, baik juga. Heeh. Dok, sebelum mulai nih infonya nih dokter apa klinik dokter ini pindah ya? Iya betul, klinik dokter pindah lokasi. Mm-mm. Di mana, Dok? Pindah lokasi di Jalan Purnawirawan Raya, Gunung Terang, nomor 76 di sebelah Gang Swadaya 5B. Jadi Eh, kalau misalnya di Google Maps sudah ada, ketik aja Amora Skin Clinic by Dr. Amelika. Sudah mm-mm. ada. Iya. Dan infonya di Gojek sama di Grab juga udah ada kok, Dok. Ya. Iya. Nah, Dok, kita langsung aja, Dok ya. Hari ini kita mau Oke. mendengarkan edukasi dokter soal kulit kusam. Nah, ini jadi pertanyaan orang, Dok ya. Kenapa sih kok udah perawatan skincare, sudah nyoba skincare sana sini kok kulitnya tetap kusam, tetap kering gitu, Dok? Oke. Jadi Mm-mm. sebenarnya pada prinsipnya kita harus pertama kali kita harus membedakan dulu nih Din. Apa perbedaan antara kulit kusam dengan kulit hitam? Kadang-kadang apa namanya tribuner semua atau orang-orang yang ada di luar sana itu nggak bisa ngebedain kulit saya ini kusam apa kulit saya ini hitam ya dok atau kulit saya ini gelap ya dok, bedanya gimana sih? Jadi sebenarnya konteksnya kita harus tahu dulu kalau kulit gelap itu biasanya disebabkan karena penumpukan pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu adalah pembawa warna kulit seseorang. Semakin tinggi pigmen melanin seseorang, akan semakin gelap orang tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kulit kusam, biasanya disebabkan karena banyak faktor. Dan biasanya perbedaannya itu jelas terlihat. Walaupun misalnya seseorang kulitnya gelap, tapi kulitnya itu cerah, bersinar, terus bercahaya, pokoknya nggak apa ya nggak suram ngelihatnya, itu masih dalam kategori kulitnya tidak kusam, tapi dia punya pigmen yang gelap. Tapi kalau misalnya kulit kusam ini bisa terjadi bagi kulit gelap ataupun kulit putih gitu. Nah, ciri khasnya dia kulitnya nggak bercahaya nih, nggak bersinar, nggak cerah gitu. Iya. Nah, Dok, kulit kusam ini apakah selalu disertai dengan kulit kering, Dok? Yes, betul. Jadi sebenarnya kulit kusam ini adalah salah satu contoh dari atau salah satu gejala dari aging atau penuaan dini. Dan penuaan dini salah satu gejalanya adalah kulit kering. Kalau misalnya apa tribuner semua punya keluhan kulit kering, kulitnya gampang bersisik, gampang iritasi, terus pori-porinya lebar, itu bisa itu termasuk kategori kulit kusam. Mm-mm. Iya. Oh, jadi kulit kusam ini pasti disertai dengan kulit kering ya, Dok ya? Ya, betul. Heeh. Tapi kalau kita hanya kulitnya kering saja tanpa kusam itu mungkin ya, Dok? Mungkin bisa jadi. Mm-mm. Dan biasanya kalau kulit kering tidak disertai dengan kulit kusam, biasanya disebabkan karena genetik nih. Memang dari Mm-mm. sananya dia dilahirkan dengan kulit yang kering, gitu. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, penyebab dari kulit kusam ini apa ini, Dok? Jadi sebenarnya kulit kusam itu penyebabnya banyak sekali nih. Yang pertama, itu kulit kusam itu bisa disebabkan karena faktor penuaan. Nah, pada saat usia kita bertambah, faktor kolagen itu kan akan menurun nih. Jadi kolagenisasi kulit itu akan menurun. Sehingga menyebabkan kulit itu tampak lebih kering, kelembapannya berkurang, kekenyalannya berkurang, sehingga muka menjadi lebih tidak bercahaya, tidak bersinar, tidak cerah. Jadi kelihatannya kusam. Itu Mm-mm. disebabkan karena faktor U atau faktor usia. Mm-mm. Nah, ada juga bisa disebabkan karena faktor paparan sinar matahari secara terus-menerus. Nah, faktor paparan sinar matahari terus-menerus itu juga bisa menyebabkan kulit kita kusam. Karena kan seperti yang kita tahu ya, penyebab aging pertama itu adalah sumber panas yaitu sumber matahari.
paparan sinar matahari terus masuk ke dalam kulit, nggak ada pelindung, sehingga menyebabkan penumpukan sel kulit mati, jadi kulitnya lebih kering, jadi lebih kusam, gitu, nggak bersinar. Nah, atau juga bisa disebabkan karena tadi yang dokter jelaskan sebelumnya, penumpukan sel kulit mati. Jadi, sel kulit mati ini kan berada di lapisan kulit kita yang paling atas, Din. Nah, lapisan kulit kita tuh ada 3, atas, tengah, bawah. Nah, lapisan atas ini banyak sel kulit matinya. Pada prinsipnya, sel kulit mati ini bisa terkelupas dengan sendirinya. Tapi dalam suatu kondisi tertentu dia nggak bisa ngelupas, gitu. Sehingga dia menumpuk di lapisan kulit kita yang paling atas. Nah, kalau si sel kulit mati itu terlalu numpuk, dia akan menyebabkan kulit kita itu menjadi lebih kusam, nggak cerah, kelembapannya berkurang, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu juga bisa disebabkan karena asupan air. Nah, bagi orang-orang yang tidak suka minum air atau jumlah air putihnya itu yang dikonsumsi sedikit, itu akan mempengaruhi faktor kelembapan. Kenapa? Karena sebenarnya fungsi dari air itu apa, Din? Menghidrasi kulit, melembabkan kulit. Pada saat asupan air kita cukup, kulit itu akan senantiasa lembab, kenyal, nggak kering gitu. Jadi juga muka nggak kelihatan kusam. Nah, banyak banget sih din faktornya. Kalau misalnya faktor eksternal lain itu kayak misalnya ngerokok, ya, minum alkohol, begadang. Kalau ngerokok dia lebih ke arah penyumbatan pembuluh darah. Nah, pada saat kita merokok, terjadi sumbatan pembuluh darah, aliran darah jadi terganggu, suplai oksigen terganggu, yang seperti kita tahu, kulit kita juga butuh oksigen untuk hidup. Nah, untuk membuat kulit kita tetap sehat dan proses kolagenisasi yang dokter jelaskan sebelumnya itu tetap terjadi. Nah, begitu juga begadang. Nah, kalau kita begadang, ya, faktor kolagen, terus faktor elastin, faktor kolagenisasi itu terganggu. Ya, sehingga rata-rata orang yang begadang itu mukanya suram, cerah gitu ya, mukanya nggak cerah, kelopak kantong matanya gede, terus mukanya kering ya. Terus juga bisa juga disebabkan karena alkohol juga sih sama, jadi dia sama seperti kayak merokok begitu. Iya. Oh, mungkin ini dok ya, kan ada orang yang bilang dia udah pakai skincare tapi ternyata kulitnya masih kusam. Mungkin dia nggak menghindari penyebab yang dokter sebutkan tadi itu ya, makanya tetap kusam. Iya, betul. Atau ya tadi kan itu kan ada faktor eksternal, ada faktor internal, kan? Atau juga dia biasa juga pola hidupnya nggak bagus, suka makan makanan yang manis. Nah, itu juga harus hati-hati nih orang-orang yang suka kuliner ya, suka makanan yang manis-manis, yang tinggi gula, itu juga bisa menyebabkan kulit kita kusam. Gitu ya. Tapi ada juga yang disebabkan karena faktor kesalahan penggunaan skincare nih. Makanya kok kenapa ya dok, saya ini kok udah keliling pakai krim A ganti ke krim B, ke klinik A, ke klinik B, ke klinik C, nggak berubah-berubah muka saya. Nih kayaknya kulit saya badak nih dok. Kan banyak tuh orang yang bilang begitu, kulit saya kayaknya badak nih dok. Nggak putih-putih saya dok, nggak cerah-cerah. Kenapa ya? Nah, berarti harus koreksi nih. Apakah skincare yang kamu gunakan sudah tepat untuk mukamu apa belum? Atau kamunya yang menggunakan tidak tepat? Atau dosisnya terlalu berlebihan? Gitu loh. Iya. Gitu. Dokter pernah bikin postingan, satu di Instagram Amora, itu tentang kulit kusam. Kenapa sih skincare yang kita gunakan kok nggak pernah sama sekali berhasil gitu ya? Sudah keliling dok, saya pakai skincare, muka saya begini-begini aja, tidak berubah. Itu postingan terakhir pernah dokter posting nih. Nah ini nih, postingan ini. Gitu. Jadi tribuner semua bisa baca di postingan dokter, di Instagram dokter atau Instagram Amora. Kenapa sih skincare aku nggak bisa berfungsi dengan baik dok? Gitu. Pertama bisa aja nggak sesuai takaran, terus nggak sesuai urutannya, kebalik-kebalik, serum dulu, toner dulu gitu kan ya, atau sering gonta-ganti skincare. Nah kebanyakan
yang nggak bener ini adalah suka ganti-ganti. Jadi kebanyakan orang-orang itu latah, Din. Jadi orang-orang tuh berekspektasinya pengennya instan. Jadi perawatan itu bukan kayak kamu makan mie instan yang masak 10 menit, nggak sampai 10 menit ya, 3 menit langsung jadi. Gitu. Jadi memang perlu proses dan kebanyakan orang-orang tidak bisa menikmati proses itu. Gitu. Iya. Nah, kalau dokter bertemu dengan pasien yang kulitnya kusam, dok, skincare apa sih yang dokter berikan ke pasien ini, dok? Dokter pertama kali akan anamnesa dulu nih. Kamu sudah keliling perawatan kemana aja? Misalnya nih, setelah di anamnesa ternyata pasien sudah keliling pakai krim. Ke klinik A, klinik B, skincare ini. Dan terus dokter akan ngupas nih, pola hidupnya seperti apa. Gitu kan. Kadang-kadang pasien itu menyalahkan suatu produk atau menyalahkan suatu klinik atau menyalahkan suatu dokter. Nggak mau saya perawatan lagi di klinik itu, di dokter itu jelek, muka saya nggak berubah. Ternyata setelah dikoreksi, pola hidup dia yang nggak benar. Begitu. Jadi harus dikoreksi nih, pola hidup kamu kayak apa, makannya gimana. Nah setelah udah dikoreksi, ternyata memang ada kaitannya dengan pola hidup, mau nggak mau, suka nggak suka, harus diubah pola hidupnya. Terus nanti diperiksa deh, diperiksa ini kayaknya sel kulit matinya mungkin terlalu banyak. Nah biasanya dokter akan lakukan eksfoliasi. Eksfoliasi itu adalah pengangkatan secara paksa nih. Kan tadi pun harusnya sel kulit mati itu kan dia terkelupas dengan sendirinya. Tapi ada suatu kondisi di mana si sel kulit mati nggak bisa kelupas. Jadi kita harus paksa kelupas. Nah paksa kelupasnya itu dengan apa? Dengan tindakan. Tindakan apa? Tindakan yang bersifat eksfoliasi, bisa kayak mikrodermabrasi, bisa peeling gitu. Atau bisa menggunakan home peeling yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kayak scrub gitu loh, Din. Begitu. Iya. Kalau treatment, dok, treatment apa sih di Amora itu yang bisa untuk mengatasi kulit kusam ini, dok? Jadi kalau misalnya treatment, balik lagi, kita harus lihat dulu nih kondisi kulitnya seperti apa, disebabkan karena apa. Oh iya, ini pasien kulitnya kusam mungkin karena penumpukan sel kulit mati yang terlalu banyak. Biasanya dokter akan melakukan chemical peeling. Dokter peeling ya, jadi untuk ngangkat si sel kulit matinya supaya pada saat dokter kasih skincare atau kasih krim, si krim ini bisa nembus kulit dia tuh lebih cepat. Gitu. Ibaratnya gini, kamu pengen masuk ke rumah orang, tapi kamu nggak bisa masuk karena pintunya itu masih kegembok. Gimana caranya? Gembok itu kita patahin, kita buka dengan cara apa? Yaitu dengan cara treatment. Treatmentnya apa? Salah satunya bisa yaitu chemical peeling. Iya. Itu chemical peeling itu butuh berapa kali, dok? Itu baru hasilnya terlihat, dok? Jadi chemical peeling itu bisa dilakukan sekitar 1 bulan 1 kali cukup. Masih live. Sekitar 1 bulan 1 kali cukup. Karena kan pada prinsipnya proses regenerasi kulit atau pergantian sel kulit mati menjadi sel kulit baru yang lebih sehat itu fasenya itu adalah 21 hari sampai dengan 28 hari. Jadi perawatan peeling itu memang harusnya atau memang benar sesuai dengan SOP-nya adalah 1 bulan sekali. Nggak boleh terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan iritasi, muka jadi merah dan lain sebagainya. Begitu. Iya. Nah, dalam kondisi yang gimana itu, dok, dokter nggak ngebolehin dia untuk chemical peeling dulu itu, dok, walaupun kulitnya kusam gitu. Yang pasti kalau misalnya kulitnya itu adanya iritasi, adanya reaksi iritasi seperti kemerahan atau misalnya ada luka, itu tidak boleh. Iya. Atau sudah banyak penampakan pembuluh darah di muka, itu nggak boleh nih. Iya. Nah, dok, ini kan pasti kan dokter kan memberikan skincare ya, dok, ya, untuk si pasien ini, dok, ya. Itu rangkaian skincare itu harus lengkap. Apa cukup nggak sih, dok, cuman krim pagi, krim malam, sama sabun muka gitu, dok? Oke. Halo, dok?
Ya sepertinya dokternya sinyalnya. Ya, Heeh. dokter mau Ya dok, sorry dok, boleh diulang dok? Agak keputus sinyalnya. Sinyal ini. Halo dok, dokter. Ya sepertinya sinyalnya dokternya agak ada gangguan ya. perlakukan. Dokter Amel, sorry dok, itu agak keputus dok suaranya. Ya. Mm-mm. Halo dok. Ya, sinyal ya dok ya. Heeh. Dengar suara dokter, posisi dokter gimana ya? Agak-agak keputus dok sinyalnya dok. Halo dok. Coba yuk, tampilin di gua yuk. Halo, dengar suara dokter Din? Ya, Ini posisi dok. dokter kameranya keputar lagi gak? Nggak kelihatan. Iya dok, keputer dok. Nggak kelihatan di gua yuk. Oke, bentar ya. Mm-mm. Oke, ya. Ya, Dengar suara dokter ya. Mohon maaf ya, Tribuner semuanya. Tiba-tiba handphonenya ngelak karena ada asisten dokter dari tadi nelpon, mungkin di bawah ada pasien. Tapi it's okay, nggak apa-apa, kita lanjut. Yuk. Iya. Soal rangkaian skincare tadi dok, itu bagaimana itu dok? Ya, jadi sebenarnya prinsipnya pemilihan skincare itu harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan kamu. Kalau dokter secara pribadi, dokter nggak tahu dokter yang lain atau kebijakan klinik yang lain ya. Dokter tidak akan memaksakan suatu kehendak klinik atau misalnya mengejar target sesuatu demi ngelakuin suatu produk. No, enggak. Jadi dokter akan tanya sama pasiennya, kamu tipe yang rajin atau enggak? Daripada kamu beli jadi pajangan di kamar nggak dipakai, kan sayang uangnya. Jadi dokter tanya, kamu tipe yang rajin atau tidak? Kalau dia tipe yang rajin, dokter akan kasih lengkapin. Karena sebenarnya prinsipnya, ya ntar mami lagi live Tribun ya, ya udah. Nah terus apa namanya? Jadi sebenarnya kalau misalnya disesuai dengan kebutuhan, kalau dia tipe yang rajin, dokter akan kasih lengkap. Biasanya kalau lengkap itu krim malam, krim siang, sabun. Ditelepon lagi dia. Halo dok. Iya. Dia biasanya kita kasih krim yang simple. Dok, sorry dok, sinyalnya keputus dok, suaranya. Dokter Amel, sorry dok, ngelak lagi dok. Dok, ngelak lagi dok sinyalnya dok. Apa? Ini kita tunggu dokternya join lagi, seperti keputus sinyal lagi tadi. Udah masuk belum? Udah. Ya, kita tunggu ya dokternya join lagi, seperti tadi sinyalnya keputus lagi.
sinyalnya jelek sekali. Sorry ya. Oke, ya. Ya, pertanyaannya Tribuner semua, ini karena handphone dokter yang iPhone ini lagi bermasalah. Jadi dia baterainya harus sudah diganti, Din. Jadinya panas, ngelap deh. Oke, jadi sebenarnya penggunaan skincare itu harus berdasarkan kebutuhan kita. Kita harus tahu nih, kulit kita nih butuhnya apa. Kalau dokter secara pribadi, ya nggak tahu dokter yang lain atau klinik yang lain protapnya seperti apa, dokter akan tanya dulu nih sama pasien, kamu tipe yang rajin apa enggak? Kalau misalnya kamu tipe yang rajin, dokter kasih yang lengkap, karena semakin lengkap itu semakin hasilnya akan bagus dan cepat. Dokter akan kasih satu rangkaian, krim malam, siang, sabun, toner, serum. Tapi kalau dia tipe yang nggak rajin, ya paling dokter akan kasih cuma 3 rangkaian basic. Krim malam, siang, sama sabun. Begitu. Jadi jangan dipaksain, Din. Walaupun kalau dipaksa dikasih lengkap, kalau orang yang nggak mau pakai sama aja bohong. Dan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit pasien. Gitu. Iya. Oke nih dok, terakhir nih dok, biar kan ini kalau kulit kusamnya sudah teratasi, biar nggak balik lagi ke kusam, itu apa yang harus dilakukan dok? Oke, pada prinsipnya kulit kita adalah sel hidup, Din. Sel hidup yang terus beregenerasi, yang terus berkembang, yang terus hidup. Kalau dan semua sel atau semua benda hidup itu kan harus dirawat toh. Nah, sampai kapan dok saya perawatan? Ya seumur hidup. Selama kamu menginginkan kulit kamu tetap halus, tetap lembut, nggak kering, cerah, glowing, solusinya adalah perawatan. Kadang-kadang orang itu nggak mau perawatan tapi pengennya glowing, nah itu bingung saya. Begitu. Iya. Oke dokter Amel, terima kasih banyak ya dok ya atas waktu dok ya. Sepertinya pasiennya banyak di bawah ya dok ya. Ya pasien saya nunggu dari saya bilang ada yang cerewet. Iya. Karena saya udah bilang live. Iya. Iya, oke, makasih banyak ya dok ya. Sama, semoga bermanfaat semuanya ya Tribuners. Iya. Oke, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dr. Amelika. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore. Sore.